Kisah diawali dengan adegan mendebarkan ketika seorang pria terpaksa harus kabur meninggalkan rumah dan menghancurkannya di saat ia mulai merasa bahwa situasi di sana sudah tak kondusif lagi. Pria ini bernama John, ia keluar lewat jalur rahasia sambil membawa pergi sebuah koper baja yang belum diketahui apa isinya. Dengan tergesa-gesa John terus meluncur di jalanan yang sudah nampak sepi. Namun siapa sangka sekelompok berandalan tiba-tiba datang menyalip dan menghujani mobilnya dengan tembakan. Cerita pun berlanjut di sebuah rumah sakit di mana pasca insiden tadi nyawa John berhasil terselamatkan meski akibatnya ia diponis dokter mengalami amnesia pasca trauma dan kini John tak bisa mengingat apapun kecuali namanya sendiri. Untung saja di sana ada seorang wanita amucuy yang siap mendampinginya. Dia bernama Anna yang merupakan entahlah siapa ini. Your name is Kane, John Kane. We are doing everything we can. You will love it. Di tempat lain terlihat unit kepolisian anti narkoba di bawah kepemimpinan Pak Omen. Ini tangkuraknya. Di tengah puing-puing rumah John mereka menemukan sebujur pria tutung sisa terbakar dan sebuah pintu menuju terowongan bawah tanah yang Omen sendiri yakin bahwa John telah lolos menggunakan jalur tersebut. Did any of you know about this? No, sir. Sementara di rumah sakit, John kedatangan seorang pria bernama Eddie. Ini bebangusnya, namun karena John tak mengenalinya sama sekali, maka Anna pun membantu menjelaskan bahwa Eddie ini ternyata orang yang selama ini sangat dekat dengan John dalam menjalankan bisnisnya. You're like a brother to me. Di sini Eddie begitu menyayangkan atas kondisi ingatan John yang belum bisa membaik. Walau demikian dia berjanji akan segera menyembuhkan rekannya tersebut demi satu tujuan yang tersirat di balik bahasa tubuh yang ia perlihatkan saat itu. I got the best of the best coming here to help you out. My friend. Tak berselang lama Eddie bersama anak buahnya mendatangi ruangan Pak Dokter dengan serta-merta mengancam akan menghabisi keluarganya jika John tidak segera dipulihkan karena dalam penanganannya ternyata Pak Dokter berada di bawah tekanan Eddie atau orang yang paling berambisi besar untuk mendapatkan koper tersebut. That's your boy? Don't worry, guys. I won't touch him. My style is way colder than that. Just do as you were told. Di sisi lain, Anna terus merawat John dengan sepenuh hati sembari bertanya-tanya soal apa yang sebenarnya telah terjadi. Sayang obrolan mereka terpotong dengan kedatangan Pak Dokter bersama dua tenaga medis gadungan yang bermaksud untuk menjalankan misi sesuai perintah Eddie sebelumnya. Namun tiba-tiba... Ya, John mengamuk dan membuat keadaan di ruangan tersebut seketika berubah menjadi sangat kacau. Rupanya di sini John sudah berfirasat buruk tentang gerak-gerik mereka dan akhirnya ia pun memilih untuk membawa Anna pergi menggunakan lift, di mana kemudian bertemu salah satu anak buah Eddie yang mau tidak mau harus dilumpuhkan juga saat itu juga. Pergerakan John kali ini positif diketahui oleh pihak Eddie sehingga begitu keluar lift, ia langsung disambut oleh satu pria yang dengan tubuh badigulnya, John pun sempat dibuat kewalahan sampai-sampai harus balik lagi ke lift untuk mencari lantai lain yang lebih aman. Usaha tersebut digagalkan dengan liftnya yang tiba-tiba terhenti dan itu sengaja dilakukan agar John bersama Anna terjebak di sana walau faktanya tak cukup membuat John menyerah sebab selain mampu keluar dari perangkap, ia juga bisa balik mengancam Eddie lewat telepon si pria yang dibunuhnya tadi. Where are you, Kane? What do you want from me? Dalam sebuah obrolan singkat, Eddie berusaha membujuk John untuk segera menyerahkan kopernya. Sayang, omongannya tak dibetulikan sama sekali. Yang ada John malah lebih tertarik menginterogasi Anna yang dianggapnya masih satu komplotan dengan si Eddie. Dari situ Eddie mulai meningkatkan intensitas pemburuannya. Selain dengan menyiapkan hadiah besar, dia juga menambah jumlah personil yang akan diterjunkan. Bahkan ia sendiri langsung turun tangan memeriksa bagian CCTV kalau keberadaan John terpantau dari sana.
Padahal saat itu John masih berada di sebuah gedung dan terus mendesak Anna agar menjelaskan kaitan dirinya dengan semua ini, hingga terungkaplah bahwa Eddie adalah seorang ketua kartel narkoba, sementara John sendiri adalah partner dekatnya. More than that, you work with Eddie. Holy shit. Meski beberapa bagian kecil ingatan John perlahan kembali, termasuk sekelebatan bayangan seorang wanita yang semuanya hampir mirip dengan keterangan Anna, akan tetapi John tak serta-merta percaya, bahkan memilih pergi untuk membuktikan kebenarannya dengan cara dia sendiri. You need to trust me. No. No. I'm gonna go find some answers for myself. Di perjalanan John sempat nyolong senjata anak buah Eddie yang sedang asik tiktokan, hingga saat mencapai koridor rumah sakit ia langsung mendapat hadengan dari dua anak buah si Eddie yang lainnya, yang dengan cukup mudah John mampu menghabisi mereka semua, termasuk dua orang yang datang berikutnya. Ternyata yang John tuju adalah ruangan di mana ia pertama kali dirawat, yakni untuk mengambil dompet yang terdapat beberapa data penting seperti KTP, SIM, nomor telepon, nomor rekening, tagihan listrik, struk briling, duit kertas kuno, buli-buli, dan semua informasi detail yang berhubungan dengan dirinya. Namun secara mengejutkan, satu suntikan obat bius menancap di lehernya disusul serangkaian serangan oleh si pelaku yang sempat membuat John terseok, hingga pada akhirnya John mampu bangkit dari pengaruh obat tersebut dan kembali melanjutkan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Sesaat kemudian John dipertemukan dengan suster yang merawatnya tadi. Meski dengan terpaksa John harus mengabaikan niat baik dia, karena di sisi lain terlihat penampakan si Badigul yang sudah mengambil ancang-ancang untuk segera menyerangnya. Dan pertarungan pun berlanjut di dalam dapur rumah sakit, di mana si Badigul yang hanya mengandalkan kekuatan otot pun dipaksa melawan John yang sedari awal juga sudah terlihat jika dia memang punya skill sangat mumpuni dalam hal bela diri. Alhasil mimpi si Badigul untuk mendapatkan hadiah besar pun kandas di perjalanan, sebab setelah melewati duel yang cukup panjang dan melelahkan, John akhirnya berhasil menghabisi si Badigul dengan sehabis-habisnya, kurang lebih seperti ini. Secara tak disengaja John dipertemukan juga dengan Pak Dokter, meski apa yang dia lakukan sebelumnya telah membuat John mengira jika dia memang berada di pihak Eddie. Padahal faktanya Pak Dokter hanya sekedar pesuruh yang terpaksa bekerja karena saking ketakutan terhadap ancaman Eddie. They use this space and we always do what they say. Diam-diam rupanya Pak Dokter tahu betul alasan kenapa John diburu, yang semua itu berawal dari sejak John membawa kabur sebuah koper milik seorang oknum jenderal yang sekaligus bos besar para mafia di negara ini, dan alasan kenapa Eddie begitu berambisi untuk mengembalikan ingatan John adalah agar bisa merebut kembali koper tersebut. I want you to win. I hate these fucking people. Setelah mendengar keterangan ini, John pun sedikit percaya dan menerima bantuan yang Pak Dokter coba tawarkan, yakni satu suntikan zat penawar untuk memulihkan kembali tubuhnya dari pengaruh obat bius tadi. You better not be fucking with me. Beralih ke Eddie yang nampak sangat gusar karena target beruannya tak jua berhasil ditangkap, dan satu-satunya jalan terakhir adalah dengan mengunci semua akses keluar masuk rumah sakit, termasuk mematikan aliran listrik di sana. Di sisi lain, ternyata nomor yang tertulis di dompet John itu adalah nomor dinas Pak Omen, dan ketika tahu John sedang menghubunginya, spontan Pak Omen curinghak sambil melayangkan beberapa pertanyaan. Sayangnya obrolan mereka terputus masalah jaringan. Who's we? The DEA. Hello? Oh, shit. Can you trace it?
That's the fucking point of a sat phone. Selanjutnya, John tak sengaja menemukan sisi lain rumah sakit berupa sebuah ruangan tersembunyi di mana ternyata di dalamnya terdapat aktivitas layaknya pabrik kokain yang dari rasa kagetnya John kemudian menyadari jika label rumah sakit ini hanya dijadikan kedok untuk menutupi sebuah kegiatan haram di dalamnya. I just found a Mexican cocaine factory inside this hospital. Saat mendengar itu, Ana hanya tersenyum karena ia memang sudah mengetahuinya sejak dulu. Bahkan ia juga tahu bahwa pemilik pabrik haram itu adalah si oknum jenderal tersebut yang telah menyerahkan semua pengurusannya kepada Eddie, termasuk John sendiri. I'm not here for Eddie. I'm here for you. Lama-lama keberadaan John diketahui oleh anak buah Eddie. Mereka yang tak ingin kecolongan lagi langsung berusaha menciduknya untuk kemudian distorkan hidup-hidup. Sedangkan peran yang Ana lakukan saat itu sangat membantu sehingga mereka pun dapat dilumpuhkan dalam tempo yang cukup singkat. Untuk menghindari serangan susulan, John mengambil sebuah tabung gas LPG lalu mengajak Ana agar segera menaiki loteng. Tetapi ketika beberapa anak buah Eddie berusaha menyusulnya ke sana, lagi-lagi berhasil digagalkan. I'm gonna find something to help, okay? Tiba di satu kamar yang masih terbuka, John sempat istirahat sejenak sambil berusaha menghubungi Pak Omen hingga terungkaplah sebuah fakta bahwa memang sebelumnya John merupakan seorang agen DEA yang diutus lembaga kepolisian tersebut dalam rangka memata-matai aktivitas si Eddie. You're one of the best agents we have. You check in every 3 weeks. That's your routine. All right, just get me the fuck out of here. Dari situ John merasa sedikit lega karena sebentar lagi pasukan bantuan akan datang menjemputnya. Namun tanpa ia sadari, ternyata Eddie sengaja membiarkan kamar itu tidak terkunci dengan tujuan agar John bersama Ana terjebak di sana. Di saat anak buah Eddie mulai berdatangan, John yang tak kehabisan akal pun langsung mengajak Ana pergi melewati saluran ventilasi. Sayang, suara panggilan dari Pak Omen membuat Eddie jadi tahu jika posisi target sedang berada tepat di atas kepalanya. Walau demikian, Eddie tetap tenang dan berusaha membujuk John dengan baik-baik, namun tidak untuk satu anak buahnya yang bernama Diego, di mana ia tiba-tiba saja memberondong posisi tersebut dengan tembakan yang membuat Eddie marah besar. Situasi itulah yang dimanfaatkan John untuk sedikit menjauh meski pada akhirnya ia harus terperosok di sebuah ruangan yang kemudian Diego berhasil menemukannya di sana sehingga dengan terpaksa John harus pura-pura mau menyerah dan He's one of us talking us. Untuk membereskan masalah ini, John mengajak bicara empat mata dengan Eddie di atap bangunan rumah sakit. Sadar dengan siapa akan berurusan, Eddie lantas meminta anak buahnya menyiapkan para penembak jitu yang siap melakukan eksekusi manakala Eddie mengeluarkan kode perintah seperti ini. Okay, when I go like this, You kill that motherfucker. Singkatnya, kedua petinggi mafia ini sudah berada di atap. Eddie cukup kecewa terhadap John yang dianggap berkhianat setelah mereka susah payah membangun bisnisnya bersama-sama. Namun dia berjanji akan berhenti memburu John asalkan dia bersedia menunjukkan tempat di mana koper itu berada. you double those motherfuckers. Maka terkait itu, John mulai menyampaikan informasi dari ingatannya yang sedikit-sedikit mulai terkumpul. Sementara Eddie yang kegirangan terus menyemangati John sampai-sampai ia lupa telah menggerakkan tangan persis seperti kode perintah yang diberikan kepada anak buahnya Eddie tadi. Don. Okay, stop it! Akibat dari kecerobohannya, kini Eddie harus kembali kehilangan momentum karena akhirnya John memilih pergi, yang berarti bahwa kesempatan Eddie untuk mendapatkan koper tersebut pun semakin menjauh lagi. Memory. We've been friends for a long time. The most important thing is you have to come find me. I'm assuming you found me.
I'll make sure you get treated respectfully. Di sisi lain, pasukan darat dan udara dikerahkan Pak Omen yang dalam durasi waktu kurang dari 6 jam saja mereka harus mampu menjalankan misi penyelamatan terhadap John tanpa ada kesalahan sedikit pun. Getting out of the back before the ship goes down. Sementara ketegangan terjadi di ruangan lobi rumah sakit karena Eddie yang sudah kehabisan akal nekat menjadikan semua karyawan di sana sebagai sandera. Harapannya dengan cara tersebut dapat memancing John agar mau keluar dan menyerahkan kopernya. Come on. Di tempat lain, John masih terduduk sambil mengingat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Tak lama anak pun datang dan mulai terbuka soal dirinya yang merupakan seorang agen CIA, di mana mereka sebenarnya sudah berpartner sejak lama dengan target yang sama, yaitu mengamankan koper yang berisi data-data tentang konspirasi pemerintah. You know who I work for. The CIA. It's a 3D chess game, John. This is why you agreed to get the case for me in the first place. Give me the case. I need you. Kembali ke soal ancaman yang dikumandangkan oleh Eddie barusan, John meresponnya dengan cara mengiming-imingi Eddie agar mau datang untuk kopernya, padahal John sendiri masih belum bisa mengingat persis di mana koper itu berada, sehingga karena kekecewaannya, Eddie langsung naik pitam dan perkelahian pun terjadi. Pertarungan pun semakin memanas di mana Eddie sempat membuat John tak berdaya oleh kunciannya, namun tiba-tiba... Ya, semua pembelaan yang Ana lakukan membuat John yakin bahwa sosok wanita yang sering muncul dalam ingatannya ternyata adalah Ana. Seolah tak percaya, John akhirnya kembali melihat koper baja yang kini sudah berada di tangan Ana, di mana ternyata para dokter sengaja telah menyembunyikan agar tidak ditemukan Eddie karena akan sangat berbahaya jika koper tersebut jatuh ke tangan orang yang salah. Let's get out of here. Tak membuang waktu, mereka pun lekas membawanya menemui Pak Omen yang sudah menunggu di belakang, dan siapa sangka kalau selama ini rupanya Pak Omen telah bersekongkol dengan Ana atas perintah presiden, sementara John sendiri sebatas hanya dijadikan alat yang berpotensi membahayakan jika dibiarkan hidup begitu saja. Namun di saat John sudah benar-benar pasrah dan tak berkutik lagi, tiba-tiba Ana melakukan hal yang di luar dugaan dan... Ya, semua itu sengaja Ana lakukan karena sejatinya ia cenderung lebih memilih John dengan rencana akan bersama-sama menguak semua kejahatan presiden dan pemerintahannya tersebut. Tamat ending yang cukup membagongkan.